samawati wal ardh. Dan tiadakah menilik mereka itu, artinya berpikir mereka itu, yakni kufar Makkah, dengan mengambil pikir pada mamlakah, itu kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya. Wa ma khalaqallahu min syai', dan pada barang yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala daripada sesuatu. Wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum, dan pada keadaan hampir ajal mereka itu, yakni jika memikir mereka itu pada indah kejadian barang yang dalam keduanya langit dan bumi, niscaya dapat pertunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamal kudratnya, kesempurnaan kudrat iradat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita mereka itu, niscaya bersegera mereka itu kepada beriman dan beramal soleh. Jadi berpikir atau bertafakkur itu adalah jalan bagi hidayah, jalan bagi petunjuk. Jika kita tidak berpikir atau tidak bertafakkur, tidak merenungkan, maka kita tidak memiliki jalan untuk petunjuk. Adapun pelajaran yang diberikan oleh guru itu hanya suatu rangsangan, hanya i'lam, pemberitahuan. Bagaimana seorang guru mau memberitahukan kepada kita jalan-jalannya, menjalaninya ya kita juga. Jadi ilmu yang diberikan oleh guru masuk ke dalam alam pikir kita. Kita yang memikirkan, kita yang menyerapnya. Dan guru memiliki tempat yang sangat penting dalam agama ini sebagai pemberi ilmu. Maka ketika Muhammad Al-Fatih namanya menaklukkan Konstantinopel pada usia 16 tahun, apa yang boleh katakan? Aku tidak membanggakan diriku bahwa aku menaklukkan Eropa ini pada usiaku 16 tahun. Yang aku banggakan adalah ada 2 guru bersamaku. Sebelah kanannya ada Syekh Fulan dan sebelah kirinya adalah seorang gurunya juga. Jadi keberkahan dari guru itu yang menyertai perjuangannya Muhammad Al-Fatih, seorang komandan tempur pada waktu itu di usia 16 tahun dan menaklukkan Eropa, itu berkah daripada kedua guru beliau yang selalu mensupport, mensemangati dan memberi fatwa dalam berbagai problema dan perjalanan perjuangan. Jadi guru benar, adanya guru yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Tetapi itu direnungkan lagi oleh kita. Diramu lagi oleh kepala kita, oleh otak kita, oleh hati kita untuk kita serap, untuk kita pakai, untuk kita pergunakan. Maka seperti ayat ini, yang memberitahukan ayat ini ya guru kita, menyampaikan kepada kita, yang memakainya kita juga. Afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaq. Apakah mereka kafir Quraisy itu, apa tiadakah mereka memandang pada kerajaan langit dan bumi? Kerajaan langit dan malakut kerajaan langit dan bumi. Siapa yang menguasai seluruh bumi? Siapa yang menguasai seluruh langit?
Ya. Jangankan menguasai langit, menguasai bumi aja, ya guntuk-guntukan, bunuh-bunuhan, dan lain sebagainya. Dan kita diajarkan oleh Datu Kalampayan itu menghormati siapapun yang memerintah kita, pemerintahan yang memerintah kita. Dengan cara apapun mereka mengambil pemerintahan itu. Entah mereka itu hendak pembunuhan atau apakah, hendak korupsi, hendak apa. Kita wajib menghormati sebagai rakyat, menghormati pemerintah. Urusan mereka korupsi dan lain sebagainya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka dengan cara bunuh-membunuh atau cara curang atau cara apa, kita tidak ikut pada bagian itu. Bagian kita adalah menghormati siapapun pemerintah untuk menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat kita. Bukankah Sultan Suryansah merebut kekuasaan juga dengan cara perang dan sebagainya ya? Nah, jadi ya wallahu alam, itu benar kalaunya benar dan salah kalaunya salah. Kita tidak ikut pada bagian itu. Siapapun yang memerintah kita, muslim maupun tidak muslim, selama dalam bingkai persatuan, maka kita menghormatinya. Bupati kita tidak muslim, silahkan, tidak masalah. Kita menghargai dan kita menghormati. Presiden kita mau Jokowi, mau Prabowo, mau Gibran, ahlan wasahlan, silahkan. Dengan cara apa mereka mendapatkannya, tidak tahu kita. Nah, urusan kita adalah awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Kenapa kafir Quraisy itu tidak berislam? Karena faktor politik lebih dominan daripada faktor hati. Mereka tahu Muhammad itu benar. Mereka tahu Islam itu benar. Tapi namanya faktor politik. Faktor politik adalah yaitu Nabi hanya bersuku dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi faktor politik itu maksudnya adalah bahwa 10 suku Quraisy berbeda dengan 2 sukunya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib berbeda dengan Bani Abdi Syamsin dan lain sebagainya. Ini kan faktor politik artinya. Faktor politik itu bahwa apa istilah kita itu ya, kekalahan suara lah maksudnya itu, kekalahan pengaruh, kekalahan suara, kekalahan pengaruh. Jadi masa kita istilahnya seperti itulah bahasanya. Masa kita orang besar, suku kita 10 mengikut kepada suku yang 2, istilahnya kan. Nah, jadi kekalahan politik sehingga kafir Quraisy itu kemenangan politik sehingga secara jumlah, maksudnya secara jumlah mereka lebih banyak. Itulah alasan mereka tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dia tidak berharta kok, kan istilahnya seperti itu. Orang dia yatim Abi Thalib, orang dia hanya didukung oleh orang-orang yang lemah, kan seperti itu. Artinya bahasanya itu secara politis bahwa Nabi itu dipandang lemah. Mau hidup seperti apa kalau ikut dia, kan istilahnya begitu. Nah, itu ya kita bahasakan bahwa itu faktor politik atau faktor ekonomi atau faktor apa istilahnya. Bukan faktor hati. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya siapa pencipta langit dan bumi, ya Allah. Mereka tahu Muhammad itu Al-Amin, orang dapat dipercaya.
Tapi kenapa tidak mengikut? Nah, itulah faktor politis itu tadi. Dia orangnya tidak berharta, dia dari suku yang kecil, pengikutnya orang-orang yang masa kita ikut dengan mereka, istilahnya kan begitu. Nah, itulah. Kenapa juga orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu jadi orang munafik? Karena faktor politis juga. Mereka, ya dia ingin dinobatkan sebagai wali kota Madinah dan gagal. Semua sudah sepakat untuk mengangkat dia sebagai seorang tokoh penting dan panutan di Madinah. Tapi tiba-tiba lenyap dengan hadirnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita beragama Islam ini itu atas kesadaran diri kita, dan di dalam situasi apapun kita tetap memegang teguh dengan agama yang kita cintai, kita anut, itu adalah inna dina indallahil Islam. Agama itu insya Allah Ta'ala itu adalah agama Islam. Mau kita minoritaskah, mau kita orang-orang rendah saja atau orang-orang miskin, ya tidak masalah. Karena orang Islam sering direndahkan seperti itu. Orang Islam lah orang miskin-miskin, orang apa istilahnya kan. Nah, tidak masalah. Nah, kita kalah secara politis, secara ekonomi dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang penting itu adalah kebenaran. Coba lihat kubur orang Islam istilahnya. Coba lihat kubur orang tidak Islam, kan sering apa dialog antara anak-anak berbeda agama itu seperti itu. Ya, tentang kubur saja orang Islam kuburnya begitu, istilahnya. Coba lihat kubur kita megah, ada seperti itu, memang real, istilahnya di lapangan atau di akar rumput atau di kalangan anak-anak SD, istilahnya di kalangan masyarakat umum. Nah, maka berpegang teguh atas kebenaran itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Pergunakan akal pikir kita, pergunakan nurani kita, dan kita berpegang teguh kepadanya di jalan kebenaran ini, walaupun bertentangan dengan mayoritas, misalnya bertentangan dengan masyarakat pada umumnya. Mempergunakan hati nurani, yaitu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Coba renungkan, siapa yang mampu menciptakan langit dan bumi sedemikian luas? Siapa yang membelah laut dengan pulau-pulau, dengan gunung-gunung, ya kan? Mau kerajaan mana, mau berapa ribu ekskavator ibaratnya. Yang lebih luas dari itu semua adalah luasnya hati. Siapa yang mampu, yang bisa menaklukkan hati, istilahnya. Nah, kalau menaklukkan bumi bisa, misalnya. Tapi siapa yang mampu menaklukkan hati, membuat orang percaya? Tidak semua hati bisa dibeli dengan uang, dengan duit. Nah, tapi hati dibuka dengan kepercayaan, dengan kejujuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Jadi Al-Quran menyuruh kita bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Kita bersyukur berada di republik ini yang berjejer pulau-pulau. Seandainya satu daratan, begitu mudah diserang semuanya, ya kan? Kita bersatu di dalam 5.000 lebih pulau, bersatu dalam menjadi suatu negeri lebih dari 5.000 pulau. Beberapa pulau ya, orang tahu juga. Banyak sih kalau pulau-pulau kecil. Jadi kalau pulau berpenghuni sepertinya
5 ribuan. Wallahu alam, tidak tahu ya kita. Belum pernah ke Sabang maupun ke Merauke, cuma di Kalimantan aja. Nah, coba kalau seandainya kita satu pulau, sepanjang itu satu pulau saja, satu daratan saja, seperti India, seperti Cina misalnya, barangkali kita mudah dikuasai, istilahnya kan, mudah digempur, mudah dikuasai, dan sulitnya Islam itu menang seperti di India misalnya, seperti di Cina, ya kan? Ini suatu anugerah yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pulau-pulau, sehingga kita yang kita pikirkan ya pulau kita sendiri. Kedamaian di Pulau Kalimantan, Pulau Madura, dan banyak pulau-pulau itu lebih banyak mayoritas Muslim. Termasuk Kalimantan ini juga mayoritas Muslim. Jadi kita renungkan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Bisa, istilahnya tidak mudah untuk menaklukkan Indonesia ini, karena dipisah oleh laut ke laut ya. Coba kita lihat bahwa Timur Tengah itu satu daratan. Timur Tengah sampai ke Kazakhstan, Iran, Kazakhstan, satu daratan. Timur Tengah sepertinya ada puluhan negara. Jadi mudah terkotak-kotakkan oleh kekuasaan ini, dan sulit untuk bersatu. Sedangkan kita bersatu dalam satu negeri dengan mayoritas kaum muslimin, dan seluas Timur Tengah itu, dan kita hanya di bawah satu pemerintahan, satu negara, yaitu Republik Indonesia. Bayangkan kalaunya kita di Malaysia, jumlah Malaysia itu hanya satu jumlah Jakarta saja di siang hari, yaitu 26 juta penduduk. Sedangkan kita lebih dari 270 juta penduduk, bayangkan. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini kesyukuran yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Yaitu jika kita renungkan pada kerajaan langit dan bumi. Masih panjang sebentar ini. Kalau kita naik pesawat, terasa diri kita ini kecil. Orang kita hanya 158 tingginya, ibaratnya lebar badan kita cuma berapa? Paling kita 1x2 meter lah tempat kita berbaring. Jika kita zoom dari mana? Bukan zoom ya. Kita lihat dari pesawat saja kita kecil. Orang Pulau Kalimantan aja kecil. Orang Indonesia aja lebih kecil dari Australia, ya kan? Jadi betapa kecilnya kita di bagian dari alam semesta raya ini. Orang bumi saja kecil, masih besaran matahari, masih besaran planet-planet lain. Nah, maka betapa kecilnya diri kita ini. Kalau kita misalnya pernah naik pesawat, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Bagi yang pernah misalnya berjalan menyusuri bumi ini, banyak sekali keindahan. Ada di Sumatera Utara, ada Danau Toba, bagus sekali katanya. Soalnya kita belum pernah situ. Sumatera Utara ya, Medan itu Sumatera apa ya? Medan pokoknya. Di Kalimantan ini ada ujung Kalimantan Timur, itu ada semacam Pulau Derawan, Pulau Maratua, pulau-pulau indah sekali. Karena apa? Tidak banyak orangnya. Kalau banyak orangnya itu macam kayak pantai Balikpapan itu ya riget ya. Nah, kalau
Ada lagi namanya Labuan Cermin. Wah, jadi kita kayak bercermin situ, saking apa namanya jernihnya. Jadi ada biduk-biduk apa kurang tahu juga, kita belum pernah juga ke situ. Siapa tahu nanti pernah, siapa tahu nanti ke situ kan. Ada lagi Labuan Cermin itu, jadi kalau apa nih kita berperahu, ya kayak ada perahu juga di bawah, seperti cermin. Subhanallah. Pun berapa kali misalnya ke Derawan, kemudian kita diving apa ya, nyelam ya, nyelam. Wah seperti surga, karena ada gelombang di dalam itu. Wah indah, warna-warni apa ini namanya iwak. Pada Anda kayak ke luar itu cuman karena lain ya habitat kita kan berbeda. Barangkali belum pernah ke Derawan ya. Ke Derawan. Situ ya ada, kalau villa ya mahal 2 jutaan mungkin. Kalau homestay ya itu ya tergantung pembicaraan. Nah, kalau berapa nyewanya semalam. Masya Allah. Dan itu muslim. Mayoritas muslim. Kalau Bali ya itu lain lagi ya. Nah, baik, ini awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah mereka tiada memandang pada kerajaan langit dan bumi? Jadi Indonesia ini memang hebat. Banyak orang Arab tuh suka ke Indonesia. Kalau kita ke Jakarta, ke Bogor, Cianjur, wah itu banyak orang-orang Arab. Senang mereka ke Indonesia ini. Hijau, apalagi di Jabal Akhdar, Gunung Hijau. Nah, senangnya ya kawin kontrak. Masya Allah. Itu diantara banyak kelebihan negeri kita tercinta ini Indonesia. Makanya jangan dirusak dengan apapun. Kita bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat anulah kalau mau bicarakan awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah mereka tidak merenungkan pada kerajaan langit dan bumi? Bumi aja kada habis kita menjajaki. Nah, apalagi langit. Ujar orang bulan puasa di Belanda kalau musim dingin, puasa 3 jam aja, yuk kita ke Belanda. Tapi bila musim panas juga 21 jam puasa berarti. Ya kan? Nah, itu. Di beberapa belahan bumi ini ada yang minus 3 derajat Celcius. Seperti di Sana'a. Ada yang siang sedikit seperti di puncak. Kalau jam 3 sore malam sudah kadap gelap. Jam 3 sorean kita, kalau jam 3 sore sini masih lakat. Kalau mau unjun jam 3 sore itu jangan coba-coba. Mau unjun jam 5 masih tarang masih. Nah, lagi di Empang, di Tambak. Jam 5 tuh hangat masih awak mengunjung. Tapi kalau di Cisarua atau daerah itulah puncak dan sebagainya itu, nah itu jam 3 itu berjalan lampu sudah. Nah itulah awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh. Cuma ulun kada heran urusan yang macam itu. Cuma yang paling heran itu bilanya haruan gana-gana. Kita itu ajaib sudah. Mau Kalimantan ini terajaib sudah daripada pulau-pulau yang lainnya. Ajaibnya apa? Haruan tuh bang, gana-gana sejam kita munjun ipak sudah wadah. Jadi nang mana haruan gana kita memang awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh. Nah, jadi mengunjun itu bagian daripada pengamalan ayat ini juga. Awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh.
wal ard. Artinya memandang, kan memandang dulu. Arnoinjun ini memandang betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini lawan iwak-iwaknya. Semakin sabat semakin ganal iwaknya. Jadi itu memang sudah. Akhirnya sembahyang ada ingat. Saking ramenya monjon. Awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardh. Masya Allah. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Nah ini tadi apa yang Allah ciptakan dari sesuatu yang Ia ciptakan. Allah menciptakan hati kita, menciptakan mata, menciptakan lokasi monjon. Wah, Masya Allah. Allah kisah monjon ini sampai subuh pada mau habis. Ada terus. Kalau orang bedum, makanya ampih bedum, monjonnya pulang. Kemudian wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum, dan renungkan juga bahwa barangkali sudah hampir ajal tiba. Maka ada apa bicaraan ini, mana ada kan di bawah ya. Dan riwayat dari Abu Sulaiman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru fil akhirati yurisul hikmah wa yuhyil qalba wat tafakkuru fil dunya hijabun anil akhirah. Berpikir pada akhirat itu mengayai akan hikmah dan menghidupkan hati, dan berpikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Ada sudah. Jadi renungkan, siapa tahu ya kok taraba ajaluhum, hampir aja. Ini namanya Hizbul Muraqabah. Ini 2 lembar. Hadiahnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fotokopinya mungkin billahi ta'ala, ada tahu siapa nama fotokopi ini. Langsung dari paling bawah lo keterangan, paling bawah di belakang, halaman belakang. Kata Syekh Izzuddin Ahmad As-Sayyad rahimahullah ta'ala, hizib ini ngarannya tadi Hizbul Muraqabah. Hizib ini berbeda dengan wirid atau ratib. Wirid itu dibaca rutin, ratib rutin juga hari-hari. Ada hizib ini wayahan wajah. Nah, di sini hizib ini adalah sebuah hizib agung. Bisa kamu baca Melayu, yang diterima langsung oleh Al-Imamul Qutbul Qausus Sayyidu Ahmadur Rifai, Imam Ar-Rifai, dari baginda Rasulullah SAW dengan tanpa perantaranya dalam mimpi atau waktu jaga. Kita ada 5 sanad kepada Imam Ar-Rifai ini. Disebutkan oleh para ulama, ini nukil dari kitab As-Sair wal Masai fi Auradi al-Imam Al-Ghaus Ahmad Ar-Rifai, bahwasanya siapa saja yang baca hizib ini sekali aja seumur hidup, apalagi hari-hari, apalagi lebih sekali, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini bukan menyuruh pada sembahyang, sembahyang aja
Sembahyang tuh wajib fardu. Ini lain lagi urusannya. Tapi membaca ini sekali seumur hidup, niscaya Allah Ta'ala akan mengharamkan. Jadi bukan wah ini artinya. Akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan Allah angkatkan baginya akan amal jin dan manusia, artinya dicatat ia beramal seperti amalan semua jin dan manusia. Dan Allah pandang akan dia, arti pandangnya Allah beri rahmat setiap hari sebanyak 70 kali. 70 kali ini bukan angka, tetapi banyak maksudnya. Taksir. Dan Allah bukakan untuknya segala pintu kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah matikan akan dia nantinya di dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Nah ini kepentingan kita nih bukan gedung bertingkat, bukan istana megah, tapi adalah mati dalam membawa iman. Itu aja kita urusan kita nang sebuting aja. Nang lain tuh ada. Yang penting kita hidup membawa iman yang sempurna. Dan juga Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikat setiap hari sebanyak 70 hal ini lintaksir. Artinya perbanyak. Artinya banyak lah. Jadi yuk kita baca bersama-sama, bukan beriringan ya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rancak membaca udah Pak ya. Allahumma ja'alna mimman rakkabta ala jawarihihim minal muraqabati ghilazal quyud wa aqamta ala sarairihim minal musyahadati daqa'iqash syuhud. فهجم عليهم أنس الرقيب مع القيام والقعود فنكسوا رؤوسهم مع الخجل وجباههم للسجود وفرشوا لفرط ذلهم على بابك نواعم الخدود فأعطيتهم برحمتك غاية المقصود صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم ارزقنا منك طول الصحبة ودوام الخدمة وحفظ الحرمة ولزوم المراقبة وأنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء العهد واعتقاد الوصل وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بالصالح العمل صل على محمد خير البشر وسلم اللهم يا من أجرى محبته في مجاري الدم من المشتاقين وقهر سطوات الشك بحسن اليقين أثبتنا اللهم في ديوان الصديقين واسلك بنا مسلك أولي العزم من المرسلين حتى نصلح بواطننا من لطائف المؤانسة ونفوز بالغنائم من تحف المجالسة والبسنا اللهم جلباب الورع الجسيم وأعذنا من البدع والضلال الأليم فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتذار والإقلاع عن الخطايا بالاستغفار أمرتنا اللهم بالسؤال ففجأتك قلوبنا بالافتقار ونظرت إليك مقل الأسرار بسلطان الاقتدار فاجبر اللهم ذل انكسارنا بلطف الانكدار وجنبنا اللهم الإصرار من فتون الأشرار حتى تسلك بنا سبل أولي العزم من الأخيار وصل على محمد وعلى آل محمد الأطهار وسلم اللهم يا من حمل أولياءه على النجوم السباق ورفعهم بأجنحة الزفير والاشتياق وجلسهم على بساط الرهبة وحسن الأخلاق وهطل على لممهم سحب الآماق
وشعشع أنوار شموس المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق وكشف عن عيونهم حنادس الظلم وجلسهم بين يديه بتغريد القلوب واتصال العزم والطمأنينة وسمو الهمم صل على محمد سادة البشر وسلم اللهم أرخص علينا ما يقربنا إليك واغل علينا ما يبعدنا عنك واغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك بكرمك أخلص أعمالنا وبإرادتك جعلنا نتوكل عليك وبمعونتك جعلنا نستعين بك اللهم بجاه أهل الجاه وبمحل أهل أصحاب المحل وبحرمة أصحاب الحرمة ومن قلت في حقه ألم نشرح لك صدرك اشرح اللهم صدورنا بالهداية والإيمان كما شرحت صدره ويسر أمورنا كما يسرت أمره يسر لنا من طاعتك طريقا سهلا ولا تؤاخذنا على الغرة والغفلة استعملنا في أيام المهلة بما يقربنا إليك ويرضيك منا صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وطهر قلوبنا عما سواك وروح أرواحنا بنسيم قربك واملأ أسرارنا بمحبتك واطوي ضمائرنا بنية الخير للعباد وألف أنفسنا بعلمك واملأ صدورنا بتعظيمك وحيز كليتنا إلى جنابك وحسن أسرارنا معك واجعلنا ممن يأخذ ما صفى ويدعو الكدر ويعرف قدر العافية ويشكر عليها ويرضى بك كفيلا لتكون له وكيلا ووفقنا لتعظيم عظمتك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بأحدية ذاتك ووحدانية أسمائك وفردانية صفاتك أن تؤتينا سطوة من جلالك وبسطة من جمالك ونشطة من كمالك حتى يتسع فيك وجودنا ويجتمع عليك شهودنا ونطلع على شواهدنا في مشهودنا أطلع اللهم في ليل كوننا شمس معرفتك ونور أفق أعيننا بنور بيان حكمتك وزين سماء زينتنا بنجوم محبتك واستهلك أفعالنا في فعلك واستغرق تقصيرنا في طولك واستمحق إرادتنا في إرادتك وجعلنا اللهم عبيدا لك في كل مقام قائمين بعبوديتك وتفرقين لألوهيتك مشغولين بربوبيتك لا نخشى فيك ملاما ولا ندعو عليك غراما ورضنا اللهم بما ترضى واكتب بنا فيما ينزل من القضاء واجعلنا لما ينزل من الرحمة من سمائك أرضا وأفضنا في محبتك كلا وبعضا صحح اللهم فيك مرامنا ولا تجعل في غيرك اهتمامنا وأذب من الشر ما خلفنا وأمامنا نسألك اللهم بمكنون هذه السرائر يا من ليس إلا ويخطر بالضمائر ومراد الإرادات حبيبك المكرم ونبيك المعظم محمد النبي الأمي والرسول العربي اللهم إني أسألك بالألف المعطوف بالنقطة التي هي مبتدأ الحروف بباء البهاء بتاء التأليف بساء الثناء بجيم الجلالة بحاء الحياة بخاء الخوف بدال الدلالة بذال الذكر براء الربوبية بزاء الزلفاء بسين الثناء بشين الشكر بصاد الصفا بضاد الضمير بالطاء الطاعة بضاء الظلمة بعين العناية
بغين الغنى بفاء الوفاء بقاف القدرة بكاف الكفاية بلام اللطف بميم الأمر بنون النهي بواو الولاء بهاء الألوهية بياء اليقين بألف لام لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الفاشي في الخلق حمدك الباسط في الجود أملك من الأنام ما تشاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوت به أن تصلي على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والسلام على المرسلين. Dua. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم